Guys, ketemu lagi bersama saya Army Paint Medan Store 03 Otomotif dan Modifikasi Motor. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sampai sekarang ini, dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe dan like. Semoga rezeki lancar dan diberikan kesehatan. Jangan di skip kawan-kawan, karena saya akan membagikan tips bagaimana cara pengekliran dan pengecetan Candy Tone Black agar hasilnya maksimal. Oke teman-teman, ini saya memperkenalkan produk dari Belcoat, yaitu clearnya yang kodenya 4100, dimana Belcoat ini cukup baik, jinak digunakan, gampang dan tidak rewel ya teman-teman. Ini juga sudah PU 2K. Harganya juga terjangkau, hasilnya bintang 5. Boleh dicoba dan tonton terus video saya. Buat kawan-kawan yang penasaran, saya akan ngasih contoh pengeklirannya agar maksimal, karena produk dari Belcoat ini cukup baik. Saya selalu menggunakan produk dari Belcoat, tidak ada yang lain, karena saya sudah yakin bahwa Belcoat ini cukup baik dan mudah diaplikasikan, cepat keringnya juga, hasilnya pun memuaskan. Ini dia perbandingannya, 4 clear, 1 hardener dan 2 thinner, tapi saya menggunakannya thinnernya 2,5 ya teman-teman. Dan saran saya teman-teman lainnya harus membelinya sepaket ya teman-teman. Artinya dalam sepaket itu clearnya pun harus kita beli merek produk dari Belcoatnya juga, dimana mohon maaf thinnernya ya teman-teman dari merek produk Belcoat juga, dimana thinnernya ini sudah slow drink, gampang diaplikasikan dalam cuaca mendung ataupun hujan teman-temannya, karena thinnernya tidak seperti thinner lainnya ya teman-temannya. Kalau dia sepaket sekitar 100 lebih ya teman-teman kalau Belcoat yang 4100 tadi, tapi kalau yang 8200 ini sekitar 230 sepaket ya teman-temannya. Dan ini teman-teman epoksinya kita memakai dari produk Dana Paint, dimana Dana Paint ini harganya terjangkau karena low budget juga ya teman-temannya. Dan kelebihannya ini dia daya tutupnya baik, tidak kalah dengan produk lainnya, dan daya rekatnya juga bagus, gampang diaplikasikan. Ini perbandingannya saya memakai 4 epoksi, 1 hardener dan 2,5 thinner juga ya teman-temannya. Oke teman-teman, saya akan menggunakan catnya dari merek produk Dana Paint juga, ataupun top color dengan kode Jet Black 2222871, dimana produk ini hitamnya cukup pekat, bagus, dan hasilnya pun maksimal. Jangan di skip kawan-kawan, saya akan ngasih tahu tripsnya bagaimana mengecatnya Candy Tone dan dioplos dengan dasaran jet blacknya teman-temannya. Kita menggunakan Candy Tone-nya dari merek produk Crystolite. Saya selalu menggunakan produk Crystolite ini untuk Candy Tone-nya, dimana Candy Tone-nya ini cukup baik, hasilnya memuaskan. Ini kita menggunakan Candy Tone Honda Black, kodenya 2700, harganya pun terjangkau karena low budget ya teman-temannya. Ini perbandingannya 2 cat, 1,5 thinner, ataupun boleh 2 tapi jangan terlalu encer ya teman-temannya.
Oke, saya akan membagikan tips bagaimana proses pengaplikasiannya. Ini kita ada body miosol ya teman-temannya. Setelah sudah kita amplas ya teman-temannya, ini kita amplasnya dengan menggunakan grit 1500. Kita amplasnya layang-layang saja karena catnya ini masih bawakan pabrik ya teman-temannya, jadi tidak perlu dirontokkan untuk mengirit waktu juga ya teman-temannya, agar tidak terlalu lama. Amplas secara merata, jangan ada yang tertinggal ya teman-teman. Sebelum kita pengecat, kita pastikan dulu abunya tidak ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut proses pengecatan epoksian yang menggunakan dari merek produk Danapaint tadi ataupun top colornya ya teman-temannya, dengan perbandingan 4 epoksi 1 hardener, dan saya memakai 2,5 thinner ya teman-temannya. Teman-teman boleh mencoba 3, tapi jangan terlalu encer juga ya teman-temannya, karena efeknya itu ntar yang ada malah thinnernya yang banyak, bukan epoksinya, jadi penyebabnya itu nanti bisa jadi keriting. Semprotkan tipis-tipis secara merata ya teman-teman ya. Kita menggunakan dalam aplikasiannya 2 kali ya teman-teman ya, dan saya menggunakan spray gunnya dari merek Meiji F75, nozzle-nya 1,5 ya teman-teman ya. Oke, jangan di skip teman-teman, karena saya akan memberi tips dan trik proses pengecatan candy tone-nya dengan dasaran warna jet black-nya tadi. Penasaran teman-teman bagaimana hasilnya? Tonton terus video saya ini, jangan di skip, karena video saya ini cukup bermanfaat buat teman-teman pemula lainnya yang ingin mencoba di rumah. Bila teman-teman mau ingin mencoba di rumah, gunakan saja dulu memakai cat Diton premium, dimana cat Diton premiumnya itu bagus dan hasilnya memuaskan juga ya teman-temannya. Nanti saya akan kasih tunjuk bagaimana proses pengecatan Diton memakai Diton premiumnya. Oke teman-teman, setelah kita diamkan dulu 1 hari epoksinya biar daya tutupnya dan daya rekatnya itu lebih maksimal, kita diamkan dulu 1 hari. Dan ini dia teman-teman, setelah kita diamkan 1 hari dan sudah kita amplas menggunakan grit 2000 agar menghindari kulit jeruk ataupun kasar ya teman-teman ya. Karena dimana terkadang epoksi ini kita pas pengaplikasiannya ada kasar ataupun kulit jeruk. Cara mengatasinya untuk finishing akhir ataupun dalam proses pengecatan agar tidak kulit jeruk, kita amplas terlebih dahulu epoksinya setelah sudah kering. Dan setelah sudah kita amplas, kita pastikan abu tidak ada menempel di media yang akan kita cat. Seperti ini, bersih, tidak ada abu, halus ya teman-teman ya. Cukup baik produk dari Danapaint ya, epoksi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan masuk proses pengecatannya. Dan ini kita sudah mengaduk cat dari merek produk top colornya tadi, yaitu jet black teman-teman ya. Video ini saya percepat ya teman-teman untuk mengurangi durasi. Ini perbandingan catnya, saya pakai 2 cat dan 2,5 ataupun 2 thinnernya juga boleh ya teman-teman. Semprotkan tipis-tipis secara merata dulu ya teman-teman ya. Dan ini hasilnya teman-teman cukup baik produknya ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, kita akan masuk proses pengecatan candy tone-nya, dimana yang cat dasarnya tadi hitam jet blacknya sudah kita cat secara merata dan kita kasih jeda dalam waktu 1 jam. Setelah dalam waktu 1 jam sudah kering, kita akan masuk proses candy tone Honda Black-nya teman-temannya dari merek produk Ristolet tadi. Ini dia teman-teman, sudah kita aplikasikan dengan perbandingan 2:1. Ini dia teman-temannya, saya percepat videonya untuk mengurangi durasinya. Dan ini kita akan masuk proses candy tone-nya juga ya teman-temannya. Candy tone black-nya teman-temannya. Ini candy tone black-nya cukup baik. Semprotkan tipis-tipis ya teman-temannya, secara merata. Kita menggunakan aplikasinya 2 kali ya teman-temannya, 2 kali penyemprotan, dimana agar hasilnya itu lebih memuaskan, agar hasil candy tone-nya itu terlihat lebih jelas ya teman-temannya. Tonton terus, jangan kemana-mana. Ini dia hasilnya. Oke, mohon maaf teman-teman, saya percepat tadi untuk mengurangi durasinya. Dan ini saya akan masuk proses pengekliran yang sudah kita aduk tadi ya teman-temannya. Kita campur dengan perbandingan 4 clear 1 hardener, dan saya memakai 3 thinner ya teman-temannya, dengan merek produk Velcot 4100 nya tadi ya teman-temannya. Harganya itu terjangkau ya teman-teman, gak usah khawatir harganya terlalu mahal. Tapi kalau dia sepaket 100-an juga ya teman-temannya, ikut thinnernya ya teman-teman. Saran saya teman-teman, thinnernya itu harus menggunakan merek dari produk Velcot-nya juga, ataupun produk lain boleh, asalkan dia yang udah slow drink. Dimana slow drink ini thinnernya tidak rewel, dan di cuaca panas, cuaca mendung, ataupun di malam hari cukup baik pengaplikasiannya. Thinnernya cukup baik juga, tidak mudah meresap, maksud saya tidak gampang ataupun tidak mengganggu catnya ya teman-temannya. Ini kita masuk proses pengekliran. Tahap pertamanya, semprotkan dulu secara merata tipis-tipis. Sebelum kita semprotkan, kita alangkah baiknya mendiamkan clearnya dalam waktu jeda 10 menit. Setelah udah kita aduk ya teman-teman, untuk menghindari bintik-bintik buih yang ada di dalamnya, agar tidak terjadi keriting ataupun berbintik di dalam proses pengaplikasinya kepada media. Semprotkan tipis-tipis secara merata. Jika sudah merata teman-teman, langsung dimasukkan ke dalam ruangan. Ini dia lapisan pertama ya teman-teman ya, cukup baik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk proses pengekliran kedua. Saran saya teman-teman, sebelum teman-teman mengaplikasikannya, alangkah baiknya teman-teman memeriksa spray gun teman-teman ataupun kompresor teman-teman, untuk menghindari air naik ke spray gun. Terlebih dahulu kita membuang airnya dulu ya teman-teman ya, seperti di video saya tadi. Oke teman-teman, semprotkan secara merata, perlahan-lahan dengan jaraknya ini teman-teman. Saya menggunakan jarak versi saya 25 sampai dengan 15 cm ya teman-teman, ataupun 15. Oke teman-teman,
Ini dia proses tahap finishing keduanya. Perlahan-lahan, hati-hati. Ini saya menggunakan tekanan anginnya 30 bar ya teman-teman, ataupun 30 PSI. Setelah sudah merata, dan ini hasil proses finishing keduanya ya teman-teman ya. Terlihat lebih glowing ya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman, proses finishing ketiganya nanti tidak terekam saya karena saya tidak mencukupi memori saya ya teman-teman ya. Ini kita proses pengekliran tahap ketiganya. Ini masih tahap kedua ya teman-teman, kita akan masuk tahap ketiganya. Oke teman-teman, dan ini tahap finishing akhirnya. Terlihat lebih glowing dari sebelumnya ya teman-teman ya. Candy Tone Black Crystolite ini cukup baik, sudah terbukti ya teman-teman, dan clear dari merek produk Belcoat-nya sendiri ya teman-teman, serta catnya juga dan epoksinya juga ya teman-teman. Nah, sudah terbukti, ini dia hasilnya. Saya tidak bohong dan ini terbukti ya teman-teman ya. Harganya juga terjangkau ya teman-teman, terlihat seperti chrome. Cukup baik ya teman-teman, clear dari merek produk Belcoat ini 4.100, harganya terjangkau, hasilnya memuaskan seperti bintang 5 ataupun seperti clear. Harga mahalnya ya teman-teman ya. Ini dia udah PU 2K ya teman-teman ya. Yang perbandingannya tadi 4:1/2 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada salah penyampaian saya. Jangan lupa subscribe dan dukung saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam painting.